Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk perusahaan affiliates ya, pada chapter 9 yaitu tentang indirect and mutual holdings. Jadi kepemilikan itu bisa bersifat indirect atau secara langsung gitu ya. Bisa bersifat mutual, saling memiliki. Ya, gitu ya. Jadi A memiliki sahamnya B dan B juga memiliki sahamnya A ya, saling memiliki. Nah, ini nanti juga akan berimplikasi pada bagaimana cara menghitung dan mencatatnya ya. Ada dua hal di sini ya. Yang pertama, prepare consolidated statement when the parent company controls through indirect holding ya. Jadi bagaimana menyusun laporan konsolidasi ketika perusahaan parent itu sebagai pengendali melalui indirect holding ya, kepemilikan yang sifatnya indirect atau tidak secara langsung gitu ya. Jadi misalnya ada 3 perusahaan A, B, dan C gitu ya. A memiliki sahamnya B ya. Kemudian C membeli saham yang dimiliki oleh B ya. A, B, C. Nah, C ini berarti dia juga punya kepemilikan di A, tetapi tidak secara langsung karena kepemilikannya melalui B. Seperti itu ya. Jadi kepemilikan yang tidak secara langsung tetapi ada holding lain itu disebut indirect holding. Kemudian yang kedua, apply consolidation procedures of indirect holding to the special case of mutual holdings ya. Jadi menggunakan prosedur konsolidasi untuk indirect holding ya pada kasus-kasus spesial ya, kasus-kasus khusus pada mutual holding ya. Nah, ini konsepnya dulu. Ini harus Anda pahami konsep tentang indirect holding. Oke. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa sajikan dalam bentuk bagan seperti ini ya. Indirect holding atau kepemilikan tidak langsung itu ada 2 model ya. Model yang pertama adalah father, son, and grandson ya. Sedangkan model kedua adalah connecting affiliates. Ini ya. Kalau father, son, and grandson itu model kepemilikannya dia berurutan seperti ini ya. Jadi membentuk suatu garis lurus. Ada parent-nya, ada subsidiary A, ada subsidiary B. Gitu ya. Parent memiliki 80% sahamnya A. Dan A ini ya, memiliki 56% sahamnya B. Dari mana 56%? Dari komposisi kepemilikan sahamnya parent, ini ya 80%. Kemudian dikalikan dengan kepemilikannya parent ke subsidiary. Subsidiary A ke subsidiary B. Yaitu 80% kali 70%. Gitu ya. Jadi parent ini memiliki sahamnya A dan B, tetapi kita lihat kalau ke A 80%, kalau ke B 56%. Kenapa 56%? Karena kepemilikan saham A terhadap B adalah 70%. Jadi kalau kita potong di sini ya, di garis ini, hanya melihat hubungan A dan B, A itu parent-nya si B. Tetapi A adalah anak perusahaan dari parent ini. Nah, maka di sini si parent juga memiliki hak atas subsidiary B, tetapi melalui A. Nah, sehingga kita harus hitung ya. 80%
kali 70%. Itu adalah kepemilikan parent terhadap B melalui A. Lalu bagaimana dengan yang model kedua, yaitu connecting affiliates. Jadi kepemilikan yang saling memiliki gitu ya. Yang mengkonekkan atau menghubungkan semua afiliasi. Di sini ada parent, ada subsidiary A dan subsidiary B. Parent ini memiliki sahamnya A sebesar 80% dan juga parent memiliki sahamnya B 20%. Berarti posisi parent ke B ini adalah non-controlling interest. Kemudian A memiliki sahamnya B sebesar 40%. Nah, kita lihat polanya. Kita harus bisa mengurai ini ya, diurai hubungan setiap affiliates. Kita lihat dulu hubungan parent dengan A, yaitu 80%. Lalu bagaimana dengan parent terhadap B? Ya, karena di sini ada dua panah gitu ya. Ya, kalau parent terhadap B secara langsung itu adalah 20%. Ya. Nah, parent terhadap B yang melalui A berapa persen? Ya, 32 ya. Jadi 80% dikalikan 40%. Ya, ini kita urai. Parent terhadap A sudah terlihat secara langsung karena di sini dia direct ya. Parent terhadap B ada hubungan directnya yaitu 20. Tetapi parent terhadap B ini juga punya hubungan indirect melalui A, yaitu 40. Seperti itu ya. Maka secara total, kepemilikan parent terhadap B adalah 20% ini. Kemudian ditambah yang indirect, yaitu kepemilikan parent melalui A. Ya. 80% kali 40% sama dengan 32%. Sehingga secara total kepemilikan parent terhadap B adalah 52% ini ya. 20% secara direct, kemudian yang 30% secara indirect. Ya. Nah, untuk metodenya itu sebetulnya secara prinsip sama dengan metode penghitungan dan pencatatan yang ada pada chapter-chapter sebelumnya ya. Kan ada 3 metode ya, fair value atau cost value, kemudian yang kedua equity method, dan yang ketiga adalah consolidates ya. Itu sama prinsipnya. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungannya adalah father, son, and grandson holding dengan equity method ya. Ini konsepnya. Sons applies equity method for investment in grandson. Ya, jadi anak perusahaan atau subsidiary A itu menggunakan equity method untuk mencatat investasi pada grandson atau subsidiary B. Fathers applies equity method for investment in son ya. Ayah perusahaan atau induk perusahaan ini juga mengaplikasikan atau menggunakan equity method untuk investasi pada son. Controlling interest share of consolidated income includes yang pertama adalah share for direct holding of son, kemudian juga share for indirect holding of grandson by father through son. Konsepnya ya. Jadi kita juga perlu mengetahui yang kedua adalah berapa sih porsi untuk controlling interest ya. Kita lihat dulu hubungan antara father dengan son ya. Nah, selisihnya itu menjadi direct holding. Kemudian kita juga hitung berapa porsi controlling interest untuk hubungan yang sifatnya indirect. Ya. Berarti kita harus tahu persentase indirectnya dulu, kemudian 100% dikurangi dengan
persentase indirect. Contoh, ada sebuah hubungan father son grandson ini ya. Jadi kepemilikannya dia vertikal. Pada 1 Januari 2009, Po memiliki 80% sahamnya Shell. Pada 1 Januari 2010, Shell itu mengakuisisi 70% sahamnya Torque. Earning and dividend for 2010 are below. Ya. Jadi, Po, Shell, dan Torque ini memiliki hubungan father, son, and grandson. Ya. Po sebagai father, Shell sebagai son, dan Torque sebagai grandson. Laporan untuk earning dan dividen sebagai berikut ya. 100 untuk Po, 50 Shell, dan Torque 40. Kemudian dividennya 60, 30. Kita lihat kepemilikannya tadi ya. Shell ini menggunakan equity method. Ya, Shell kita lihat. Shell cash-nya adalah 14 ya. Kreditnya adalah investment in Torque 14. Ya, ini harga pembelian sahamnya. Harga nilai untuk dividennya ya. 14 karena 70% ya. Jadi dikalikan 70%-nya. Kemudian untuk income-nya juga dikalikan 70%-nya. Ini ya. Jadi 40 kali 28 dan untuk investment in Torque. Kemudian kreditnya adalah income in Torque 28 ya. Jadi kita hitung dulu sun-nya. Kemudian kita hitung fathers ya, Po-nya. Po applies equity method ya. Untuk 80% ini ya. Untuk dividennya, ini kita hitung 80% dikalikan nilai dividennya ya. Kemudian investment in Shell. Nah, ini kita lihat ya, karena Shell itu juga mendapatkan income dari Torque. Seperti itu ya. Jadi di sini 80% dikalikan income-nya Shell dan income-nya Torque. Ya, yang ini ya. Nah, seperti itu.